Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata pelajaran sosiologi yang beranggotakan saya Manggala Dwi Hera Putra. Saya Deva Tika Putri. Nah, ini Layli Kodia. Saya Alexi Afroji. Raihan Mubarak. Dan satu lagi yaitu Zidni Ahmad yang sedang berhalangan hadir hari ini. Di sini kami membuat video tentang kearifan lokal di Jawa Tengah sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata pelajaran sosiologi. Silakan disimak video dari kami. Kearifan lokal adalah pandangan hidup suatu masyarakat di wilayah tertentu mengenai lingkungan alat tempat tinggal mereka. Pandangan hidup ini biasanya adalah pandangan hidup yang berurat akar menjadi kepercayaan orang-orang di wilayah tersebut selama puluhan bahkan ratusan tahun. Untuk mempertahankan kearifan lokal tersebut, para orang tua dari generasi sebelumnya dan lebih tua akan mewariskannya kepada anak-anak mereka, dan begitu pun seterusnya. Mengingat kearifan lokal adalah pemikiran yang sudah lama dan berusia puluhan tahun, maka kearifan lokal yang ada pada suatu daerah jadi begitu melekat dan sulit untuk dipisahkan dari masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Satu, menurut Sabrani, kearifan lokal sebagai suatu bentuk pengetahuan asli dalam masyarakat yang berasal dari nilai luhur budaya masyarakat tempat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Yang kedua, menurut Paula French, kearifan lokal adalah pendidikan yang mengalirkan peserta didik untuk selalu kontak dengan apa yang mereka hadapi. Yang ketiga, menurut Wargan, kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan sudah terbukti turut serta menentukan kemajuan masyarakat. Yang keempat, menurut Aprianto, kearifan lokal adalah nilai-nilai yang diciptakan, dikembangkan, dan dipertahankan oleh masyarakat yang menjadi pedoman mereka. Kearifan lokal tidak hanya terbatas pada aspek budaya seperti seni tari, seni rupa, dan warisan sejarah saja. Ruang lingkup kearifan lokal juga melibatkan nilai-nilai yang lebih luas, seperti kepedulian terhadap alam dan sesama manusia. Kearifan lokal memiliki ciri-ciri khas yang dapat didefinisikan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Memiliki kemampuan untuk bertahan dari pengaruh budaya luar dan mengendalikannya. 2. Terhadap benteng pertahanan dari ancaman pengaruh budaya luar. 3. Dapat mengintegrasikan, menggabungkan, atau membaurkan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. 4. Paham mengenai arah perkembangan budaya luar. Fungsi dari kearifan lokal adalah 1. Konservasi pelestarian sumber daya alam yang ada. 2. Menjadi fatwa, kepercayaan, dan pantangan. 3. Menjadi ciri utama sebuah masyarakat, dan manfaat dari kearifan lokal adalah melahirkan generasi yang kompeten dan bermartabat. 2. Merefleksikan nilai-nilai budaya. 3. Berperan serta dalam membentuk karakter bangsa. 4. Ikut berkontribusi demi tercipta identitas bangsa. 5. Ikut andil dalam melestarikan budaya bangsa. Kearifan lokal mewujud nyata atau timbul sesuai dengan namanya. Kearifan lokal wujud nyata adalah kearifan lokal yang bisa kita dilihat dan disentuh. Wujudnya kearifan lokal dalam bentuk nyata atau tanggil ini bisa dilihat dalam berbagai bentuk, baik itu dalam bentuk tekstual seperti tata cara, aturan, atau sistem nilai. Bentuk selanjutnya adalah arsitektural seperti berbagai jenis rumah adat yang ada di setiap daerah di Indonesia, misalnya di Rumah Gadang di Sumatera Barat, Rumah Gogol dari Jawa Tengah, atau Rumah Panggung dari Jambi. Yang
kedua, kearifan lokal yang diwujud atau bentuk kearifan lokal tidak berwujud antara lain adalah nasihat, nyanyian, pantun, atau cerita yang mengandung pelajar hidup bagi generasi selanjutnya yang bertujuan agar para generasi muda di wilayah tersebut tidak melakukan tindak buruk yang dapat merugikan diri sendiri, masyarakat, serta alam sekitar yang menjadi rumah serta sumber penghidupan mereka. Provinsi Jawa Tengah adalah sebuah wilayah provinsi di wilayah Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Ibu kota dari provinsi ini adalah Kota Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia beserta Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayah ini adalah 32.800 km persegi atau sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusa Kambangan di sebelah selatan, dekat dengan perbatasan Jawa Barat, serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. Penduduk Jawa Tengah berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2021 berjumlah 36.516.035 jiwa dengan kepadatan sekitar 1.113 jiwa per kilometer persegi. Jawa Tengah sebagai provinsi dibentuk sejak zaman Hindia Belanda. Hingga tahun 1905, Jawa Tengah terdiri atas 5 wilayah atau pada saat itu disebut Gewesten, yakni Semarang, Pati, Kedu, Banyumas, dan Pekalongan. Surakarta masih merupakan berupa daerah swaraja kerajaan atau Vorstenland yang berdiri sendiri dan terdiri dari 2 wilayah, yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran sebagaimana Yogyakarta. Masing-masing Gewest terdiri atas kabupaten-kabupaten. Waktu itu, Pati Gewest juga merupakan Regenscape Tuban dan Bojonegoro. Setelah diberlakukannya desentralisasi Belsuit tahun 1905, Gewesten diberi otonomi dan dibentuk Dewan Daerah. Selain itu juga dibentuk Gemeenten, kota praja yang otonom, yaitu Pekalongan, Tegal, Semarang, Salatiga, dan Magelang. Kearifan lokal berwujud nyata, yaitu rumah adat Jawa Tengah, yaitu rumah joglo. Rumah joglo ialah satu jenis rumah adat Jawa Tengah yang paling populer. Ciri-ciri rumah adat ini yakni memiliki 4 tiang penyaga di bagian depannya. Terdapat 2 ruangan dalam rumah joglo yang umumnya digunakan, yakni rumah induk dan tambahan. Pada rumah induk terdapat beberapa ruangan seperti Pringgitan, pendopo, emperan, sentong, kiwa, sentong tengah, dan sentong semen. Sementara pada rumah tambahan terdapat ruangan yang disebut dengan gandok. Baju adat Jawa Tengah, kebaya Jawa Tengah. Kebaya merupakan baju adat yang digunakan oleh kaum wanita. Kebaya biasanya terbuat dari berbagai macam bahan seperti kain brokat, kain katun, kain bludruk, dan juga kain nilon. Kebaya Jawa Tengah memiliki 2 model, panjang dan pendek. Bawahan yang digunakan kain jaring atau kain batik. Cara menggunakan kainnya yaitu dengan cara dililit dari pinggang kiri ke kanan. Kebaya dilengkapi dengan beberapa aksesoris seperti bros, kalung, dan gelang. Kesenian tradisional adalah pertunjukan wayang kulit. Wayang kulit adalah kesenian tradisional Indonesia yang telah diwariskan secara turun-temurun. Wayang kulit telah berkembang di Indonesia sebelum abad ke-11 hingga saat ini masih terus dilestarikan. Seni pertunjukan wayang kulit ini juga telah mendunia. Hal itu ditandai dengan diakui wayang kulit oleh UNESCO sebagai karya kebudayaan yang mengganggukan dalam bidang cerita, narasi, dan warisan yang indah dan berharga. Pada tahun 2003
juga wayang kulit sebagai masterpiece of oral and intangible heritage of humanity oleh UNESCO. Berarti ini merupakan kesenian yang luar biasa. Tari tradisional dari Jawa Tengah adalah tari gamyong. Awalnya menjadi populer dari Surakarta. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa tari tradisional ini dari Jawa Tengah merupakan tari rakyat. Tari gamyong biasanya ditampilkan pada musim tanam dan panen padi sebagai penghormatan kepada Dewi Sri. Tarian tradisional ini biasanya dibawakan oleh dua wanita muda yang mengenakan gaun berwarna hijau. Busana ini dipadukan dengan celana berdasi, selendang panjang berwarna kuning yang dililitkan di pinggang dan hiasan kepala. Para penari diiringi lagu-lagu khas budaya Jawa yang dibawakan oleh sinden atau penyanyi dan lagu gamelan atau alat musik tradisional Jawa. Gerak tari tradisional Jawa Tengah ini cukup pandai dan terampil berpadu dengan penonton di atas panggung. Kebiasaan orang Jawa yang tidak asing lagi adalah terkenal pemalu, sungkan, suka mencakap, ramah, sederhana. Biasanya orang Jawa masih malu dan sungkan apabila mereka berada di lingkungan baru atau orang. Jawa ini baru merantau ke suatu kota. Ketika disapa, orang Jawa ini akan menggunakan kepala saja atau hanya senyum. Dada juga sudah kenal lama. Biasanya orang Jawa lebih suka menyapa terlebih dahulu dan suka mengobrol berbagai hal. Kearifan lokal berwujud tidak nyata. Di Jawa Tengah juga terdapat sebuah lagu dengan judul Gundul-Gundul Kacul. Meski termasuk lagu daerah, namun kepopuleran dari lagu Gundul-Gundul Kacul bisa bertahan hingga saat ini. Selain itu, lagu ini juga termasuk salah satu lagu ciptaan dari Sunan Kalijaga pada tahun 1400. Gundul-Gundul Kacul ini memiliki lirik yang begitu bermakna. Secara garis besar, setiap lirik yang ada di dalam lagu tersebut memiliki nasihat terhadap para pemimpin agar bisa bersenasihat amanah dalam menjalankan jabatannya serta menyatakan rakyatnya. Cerita rakyat dari Jawa Tengah adalah Timun Mas, mengisahkan perjanjian yang terjalin antara Mbok Randa dan raksasa mengenai impian Mbok Randa yang menginginkan seorang anak. Atas perjanjian tersebut lahirlah Timun Mas. Namun Mbok Randa mengingkari perjanjian tersebut karena tidak tega dengan jika harus menyerahkan Timun Mas kepada raksasa. Timun Mas pun kabur dan dikejar oleh raksasa. Namun berbekal sejumlah bungkusan perlindungan yang diberikan dengan Mbok Randa, Timun Mas berhasil mengalahkan raksasa dan kembali pulang serta hidup bahagia bersama Mbok Randa. Menurut kami, kearifan lokal di Jawa Tengah yang didominasi oleh kebudayaan Jawa bisa menyebar ke sebagian wilayah Pulau Jawa karena ada kaitannya dengan populasi Pulau Jawa yang didominasi oleh suku Jawa. Hampir 42% penduduk Pulau Jawa berasal dari suku Jawa. Bahkan, suku Jawa juga menjadi suku dengan jumlah terbanyak di Indonesia, mencapai 40% dari jumlah populasi keseluruhan Indonesia. Selain itu, banyaknya kebudayaan Jawa yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO seperti Candi Borobudur, wayang kulit, dan batik karena adanya keunikan tersendiri dari kebudayaan ini. Salah satunya adalah batik yang diakui karena UNESCO melihat teknik, simbolisme, dan budaya dalam pembuatan batik yang diwarnai menggunakan tangan pada bahan katun dan sutra telah menyatu dengan kehidupan rakyat Indonesia. Dari pembahasan yang sudah kami jabarkan, langkah-langkah yang tepat untuk melestarikan budaya Jawa yang sangat dominan di wilayah Indonesia ini adalah sebagai berikut. 1. Memperhatikan dan mempelajari budaya daerah, contohnya dengan mempelajari tarian dan juga alat musik daerah sekitarmu. 2. Menggunakan pakaian adat sesuai dengan acara-acara tertentu. 3. Mempelajari dan memakai bahasa daerah di lingkungan keluarga. Dan yang terakhir, yang keempat, mengadakan dan turut serta dalam kegiatan lomba atau pentas seni di daerah sekitar. Itu dia penjelasan tentang kearifan lokal di daerah Jawa Tengah yang sudah kelompok kami jelaskan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan para penonton semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.